membeli. Sesungguhnya Allah membeli minal mu'minina, Orang beriman. orang-orang beriman, anfusahum, Diri sendiri, anfusahum, dirinya, jiwa-jiwa, hum, mereka, wa amwalahum, dan amwal, apa amwal dari kata mal, harta mereka, bi anna, dengan sesungguhnya, lahumul jannah, bagi mereka surga. Ya, kita coba ulang ayat ini lebih dalam. Jadi ini ayat terkesan ada transaksi, ada jual beli. Jadi manusia itu senang kalau ada yang berhubungan dengan keuntungan. Dia kalau bisa modalnya sedikit, untungnya besar, bisa. Berarti ada harus punya kecerdasan ataupun punya kemampuan yang bisa menjual sesuatu, ataupun walaupun modalnya kecil tapi untungnya besar. Di sini ada pengajaran kepada kita. Jual beli, kalau jual beli berarti di sini siapa pembeli? Ya, Allah pembelinya. Penjualnya siapa? Manusia. Ya, al-mu'minin, ya. Orang-orang beriman. Tuh, al-mu'minin, minal mu'minin. Berarti kita di sini posisinya adalah penjual. Allah yang pembelinya. Nah, kalau kita jual beli berarti harus ada alat tukarnya. Pakai apa? Uang. Ya, Harta. pakai uang, ya. Di situ uangnya bentuknya apa? Ya. Amal. Di situ yang bentuk uang yang mana? Ya, kalau anfusahum wa amwalahum, ini sebelum kita pakai alat tukar berarti kita ada sesuatu yang dijual. Ini apa yang dijual di situ? Harta. Apalagi? Anfusahum, ya, uang. Diri. Orang beriman sebagai penjual dan pembelinya Allah, dan pasti ada yang dijual, yaitu dua, diri dan harta. Berarti ini ayat tentang jual diri. Luar biasa nih. Jual dirinya ke sama pembelinya Allah. Jadi ini boleh kita bilang, ya, kasih bercanda-bercanda orang di rumah, apalagi seorang istri kepada suaminya, mau ke masjid, Pak, mau kasih siap dulu, mau pergi jual diri. Mau pergi jual diri, sama laki-laki nih. Kenapa gagas pergi dulu jual diri ini? Nah, ini ayatnya. Jual dirinya kemana? Bukan ke yang lain, kan ada yang membeli, ada Allah. Inna Allah ashtara. Hebatnya kalimatnya, Allah pakai kata kalimat jual beli, karena di situ ada untung rugi pasti. Kalau jual beli di otak kita tuh, kalau ada jual beli pasti ada untung rugi. Maunya saja untung. Kita lihat ayatnya lagi. Jadi yang dijual ini kita adalah jiwa kita, diri kita, dan harta kita. Jadi dijualnya kepada Allah. Jadi diri kita ini dijual kepada Allah. Dengan cara apa kita menjualnya? Maksudnya pakai alat tukarnya. Ya. Jadi Allah membeli dengan alat tukar apa? Karena kan Allah membeli, kan biasanya kalau membeli ada uang dan sebagainya. Allah alat tukarnya apa di situ? Bi'annalahumul jannah. Betul, Bos. Allah pakai alat tukar surga. Jadi wahai orang beriman, saya beli dirimu dan hartamu. Di sini harta amwal, seluruh hal-hal yang berhubungan dengan bersifat benda, baik bendanya yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Benda itu, kata benda itu contohnya seperti ini. Sholat, kata benda. Pernah lihat sholat? Tidak.
Yang dilihat itu orang yang sholat. Jadi kita hanya lihat orang sholat, tapi kata sholatnya itu tidak kita lihat. Kita pernah lihat takwa. Orang bertakwanya kita biasa lihat dengan amal-amal kebaikan, tapi takwanya sendiri itu adalah benda. Itu yang mau dijual dari diri kita. Takwa tak, sabar tak, syukur tak, kesungguhan tak, jujur tak, itu semua yang dijual kepada Allah. Dan Allah pakai alat tukarnya apa? Al-Jannah, surga. Ini luar biasa. Jadi kalau bisa kita keluar dari rumah, ya Allah, saya berniat menjual semua diri ini, harta ini, dan segala ini saya jual kepada-Mu ya Allah. Karena Allah pakai alat tukar surga. Coba lihat ayat selanjutnya. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Ini tentang seakan-akan kalau kita lihat ayat selanjutnya itu, lanjutan ayatnya itu yuqatiluna, yang terbunuh, yang mati fi sabilillah, fayaqtuluna wa yuqtaluna. Yaqtuluna berarti mereka yang membunuh atau mereka yang dibunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati, ini menjadi janji yang benar di dalam Taurat, Injil, dan Quran. Jadi 3 kitab yang Allah sebutkan bahwasanya orang jual beli pasti ada untung rugi, sama dengan yang kita jual kepada Allah. Ada yang yuqatiluna fi sabilillah, yang memang menjual dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtuluna wa yuqtaluna. Allah dahulukan yaqtuluna di sini bentuknya kembali kepada yang menjual tadi. Yaqtuluna berarti dia membunuh, berarti dia yang untung. Berarti wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati, atau Allah yang diuntungkan, bahasanya, bahasa jual belinya. Wa man awfa bi ahdihi, barang siapa yang memegang betul janjinya Allah. Ini, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Fastabashiru, maka berikan kabar gembira, bibai'ikumul ladzi bay'atum bihi. Ini kembali lagi kata jual beli. Al-bai' itu jual, beli juga. Jadi makanya bai itu biasa diartikan jual beli. Dengan yang kamu jualkan, allazi bay'atum bihi, yang kamu jualkan bihi kepada Allah, wa zalika huwal fawzul azim. Itulah sesuatu yang al-fawz al-azim, keuntungan yang paling besar. Seperti itu. Jadi ini ayat mengajarkan bagaimana apapun yang kita punya, harta kita, diri kita sekalipun, kalau kita mau kerahkan sepenuhnya atau kita pakai, tangan kita mau pakai ini, bagaimana caranya? Jual kepada Allah. Ya Allah, tangan yang Engkau berikan. Modalnya dari mana? Kalau kan biasa kalau kita jual beli ada modal. Kalau jual permata lagi, ya pasti kita harus punya modal. Siapa yang kasih modal? Allah sendiri juga kasih modal, ya luar biasa. Allah yang kasih modal. Kemudian kita berapa lama sudah kita di dunia ini? Kan kita keluar dari perut ibu kita, itu sudah dikasih modal sama Allah. Saya kasih modal harta, saya kasih modal, saya sudah siapkan harta, dirimu, segala potensi yang dirimu, itu modal dari saya semua. Kamu hidup dulu, beberapa tahun hidup, sekolah, belajar, kemudian sudah, coba apa yang kamu bisa jual kepada saya? Kan saya sudah kasih modal. Allah cuma minta diri kita dan harta kita, seluruh yang kita kerahkan, seharian penuh kita kerahkan, kita kerja, kita ada hasilnya. Allah mau lihat itu. Kamu bisa tidak jual itu hasilnya kepada saya? Luar biasa nih. Ada mobil, tak ada apa dan sebagainya. Ada kita keuntungan, ada kita dapat. Kemudian kita jual. Bagaimana cara jualnya? Ada yang bertanya, bagaimana cara jualnya? Ya, lakukan semuanya fisabilillah, di jalannya Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah, harta kita, berarti kita infakkan.
kemarin lewat Zulhijjah, al-udhiyah, berkurban. Ketika ada harta, ini kita korbankan itu luar biasa. Kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kita bagaimana menjual kepada Allah, dan itu keuntungannya luar biasa. Keuntungannya sangat besar. Wal fawzul azim, bahkan tidak ada ruginya. Bahkan tidak ada ruginya orang-orang jual. Bagaimana caranya? Dijual harta, segala barang-barang kita. Pakai hartanya di jalan Allah. Pakai benda-benda yang ada pada diri kita itu fisabilillah, di jalan Allah. Bismillah, saya pakai baju ini ya Allah, saya pakai sendal ini ya Allah, menuju ke masjidmu untuk beribadah kepadamu, menuju ke tempat-tempat saya bekerja, mencari rezekimu yang halal ya Allah. Semuanya ini saya serahkan, saya jual kepadamu ya Allah. Seperti itu. Apa saja yang kita punya. Jadi kalau ada sesuatu yang ada kita miliki, yang mana saya bisa? Ya, kita bisa bercanda diri, yang mana bisa saya jual ini kepada Allah. Masuk ke rumah, ini saya bisa jual ini. Jual beli, dijual, kita caranya maksudnya dijual itu kepada orang, hasilnya pun kita pakai untuk bisa mendatangkan manfaat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta dan diri kita dan seluruh apa yang kita miliki, apa yang kita sudah usahakan, itu diminta oleh Allah untuk dijualkan kepada Allah. Semoga apa yang kita miliki itu pun juga dikembalikan kepada Allah dan menjadi amal ibadah yang terbaik ketika kita mampu bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang sempat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah